Di mana Tuhan pada saat kita sedih, di mana Tuhan pada saat kita punya masalah, pada saat kita sedih, pada saat kita punya masalah, pada saat kita buntu, dan masalah itu tidak bisa kita pecahkan, terasa berat sekali, terasa ruwet sekali. Di mana Tuhan? Setelah yang satu ini. Kadang kita merasakan pada saat kita punya masalah, pada saat kita punya kendala di dalam kehidupan, pada saat kita punya problem dalam kehidupan, kita merasa masalah itu sangat berat. Kita merasa masalah itu kita sudah nggak kuat gitu loh. Pernah nggak merasa seperti itu teman-teman? Kita sudah mau pecah rasanya, kepala ini cari solusi ke sana nggak selesai, cari solusi ke sana nggak nemu, cari solusi ke sana nggak ada solusi, malah tambah ruwet, malah tambah bingung gitu. Kenapa kita merasa masalah itu sangat berat? Kenapa kita merasa masalah itu sepertinya kita nggak kuat? Padahal Tuhan pernah ngomong, Tuhan tidak akan memberikan masalah kepada hambanya di luar batas kemampuan. Pernah dengar seperti itu nggak? Kalau agamanya Islam atau Muslim, pasti pernah dengar seperti itu, atau kalimat seperti itu. Tuhan tidak akan memberikan masalah kepada hambanya di luar batas kemampuan. Tapi kenapa? Pada saat kita punya masalah, itu sepertinya masalah itu sangat berat sekali. Sepertinya di luar kendali, di luar batas kemampuan kita. Sepertinya itu sudah di top level atas, bahkan di luar kemampuan kita. Kok tidak sama dengan kalimat yang saya katakan tadi, bahwasanya Tuhan tidak memberikan masalah sampai di luar batas kemampuan, tapi rasanya ini keluar sudah. Kenapa bisa seperti itu? Teman-teman, dulu pada saat saya punya masalah, pada saat dulu saya punya kendala di dalam kehidupan, entah itu masalah pekerjaan, entah itu masalah dengan teman, entah itu masalah pendidikan, entah itu masalah keuangan, apapun itu, saya juga merasa seperti apa yang kamu rasakan. Saya merasa saya sudah gak kuat ini. Masalah ini sudah benar-benar di luar batas kemampuan saya. Masalah ini sudah benar-benar membuat saya stres, membuat saya pusing, membuat saya kayaknya nggak mampu gitu. Berat sekali, berat kayak ditimpa apa gitu. Dulu ya saya juga seperti itu. Itu story ya. Jadi apapun masalahnya yang saya lakukan atau yang saya alami dulu, saya juga berpikir seperti itu. Kemana Tuhan pada saat saya seperti ini? Di mana Tuhan pada saat seperti ini? Meskipun pertanyaan seperti itu seharusnya tidak bisa ditujukan kepada Tuhan. Di mana Tuhan? Kalau di mana itu kan berarti menunjukkan tempat, sedangkan Tuhan itu tidak bertempat kan itu. Tapi ini kan bahasa gampangnya itu. Di mana Tuhan pada saat kita punya masalah? Teman-teman, ini pengalaman pribadi juga yang saya pelajari dari guru-guru saya, bahwasanya pada saat kita punya masalah itu ada sebagian memang tugas kita untuk menyelesaikan, entah itu mencari solusi, entah itu berpikir, entah itu berdoa, entah itu mencari referensi dimanapun itu kepada orang yang lebih pengalaman dan sebagainya. Itu tugas kita, memikirkan, memecahkan masalah kita. Tapi jangan lupa, ada di situ, di setiap masalah itu ada juga tugas Tuhan atau dalam ranahnya Tuhan. Setiap masalah itu pasti ada ranahnya Tuhan untuk menyelesaikan. Jadi bukan kita semua yang berpikir, bukan kita semua yang menyelesaikan. Sebenarnya sebuah masalah kita yang menyelesaikan itu Tuhan, bukan kita sebenarnya. Tapi ini kita ambil logikanya dulu ya. Jadi seperti itu. Kenapa pada saat kita punya masalah, kita merasa masalah itu di luar batas kemampuan kita. Kita merasa masalah itu sudah di luar kemampuan kita. Padahal Tuhan ngomong seperti tadi, di luar batas, tidak memberi masalah melebihi batas kemampuan. Ternyata setelah saya riset, setelah saya pelajari konsepnya beberapa bulan, beberapa tahun, ternyata seperti itu. Ada memang di setiap masalah itu memang tugasnya Tuhan, ranahnya Tuhan, dan itu kita tidak bisa ikut campur. Kalau sudah ranahnya Tuhan, kalau itu sudah tugasnya Tuhan menyelesaikan, dan kita ngotot untuk ikut campur, untuk masuk, untuk tetap ngotot memikirkan, kita stres. Bahkan naudzubillah min dzalik, ada yang bunuh diri, ada yang sampai lari ke narkoba dan lain-lain. Ada yang seperti itu karena mereka berpikirnya saya tidak bisa menyelesaikan, dan kalau saya tidak bisa menyelesaikan berarti masalah ini tidak selesai. Dipikir terus, ya pecah otak kita, pecah pikiran kita, nggak mampu, nggak nutut, karena di level itu sudah ranahnya Tuhan untuk menyelesaikan, waktunya Tuhan untuk turun tangan, waktunya kita untuk bertawakal atau berpasrah diri kepada Tuhan setelah kita berikhtiar, setelah kita berdoa, setelah kita kesana kemari, nggak selesai.
Bahkan pada saat kita menyelesaikan itu dengan pikiran kita, dengan solusi kita, dan kita nemu solusinya, akhirnya masalah itu selesai. Nanti di pikiran kita, masalah ini selesai karena saya berpikir, masalah ini selesai karena saya mencari solusi, masalah ini selesai karena saya kesana kemari jungkir balik mencari solusi. Tetap tidak melibatkan Tuhan, ya, dan juga tidak baik seperti itu, tidak baik gitu. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan di setiap masalah kita, katakan kita mencari solusi dan ketemu, kita tidak akan berpikiran seperti tadi. Kita pasti berpikirnya itu juga atas bantuan Tuhan, itu juga atas rahmannya Tuhan, rahman rahimnya Tuhan, akhirnya saya bisa menemukan solusi, kan gitu. Lebih enak seperti itu. Lah, kalau teman-teman punya cerita seperti ini, atau punya pengalaman, atau pernah merasakan seperti ini, coba komentar di kolom komentar. Pernah merasakan hal apa sampai stres, sampai buntu, entah masalah ekonomi, masalah kuliah, masalah keluarga, masalah pendidikan, masalah pekerjaan. Semuanya sebenarnya Tuhan yang menyelesaikan, bukan kita. Memang ada tugas kita untuk itu tadi, berikhtiar ya, mencari solusi, berpikir, karena kita dikasih otak, dan kita harus semaksimal mungkin berpikir itu. Kalau kita punya masalah, semaksimal mungkin. Tapi pada saat kita sudah notok, buntu, tidak ada jalan keluar sampai bertahun-tahun, dan itu menyebabkan kita mungkin kesehatan menurun, mungkin tidak bisa melakukan hal-hal yang biasanya kita lakukan karena memikirkan masalah itu. Nah, itu sudah berarti itu tanda sudah waktunya Tuhan turun tangan, sudah waktunya kita menyerahkan itu kepada Tuhan, tawakal, udah nggak usah dipikir. Itu loh. Bagaimana Tuhan menyelesaikan, nggak usah dipikir, itu urusannya Tuhan, kita nggak usah ikut campur, karena kita sudah notok, sudah berdoa, sudah mencari solusi, sudah, ya sudah, itu sudah ranahnya Tuhan. Insya Allah kalau kita berpikir seperti itu, setiap ada masalah, kendala di dalam hidup kita, entah belum tercapai dengan cita-cita, atau mungkin job kita, pekerjaan kita, klien kita hilang dan sebagainya, insya Allah lebih tenang, dan kita lebih bisa berpikir, dan itu lebih baik daripada kita memikirkan sendiri dan membuat diri kita stres sendiri. Kalau berhasil pun itu lebih baik gitu, daripada kita menganggap itu karena saya, itu karena pikiran saya, itu karena kehebatan saya. Kamu ngomong apa? Kita tuh nggak bisa apa-apa sebenarnya. Kita dikasih otak untuk berpikir, dikasih ilmu. Itu yang ngasih siapa? Yang ngasih ilmu siapa? Hanya perantara saja gitu loh. Jadi pada saat mungkin sekarang kamu masih merasa masalah ini berat, masalah ini di luar batas kendali saya, masalah ini saya tidak mampu, coba setelah kamu merasa mentok, setelah kamu merasa tidak mampu, pasrahkan, tawakal, ranahnya Tuhan, gantian Tuhan yang turun tangan. Insya Allah selesai, pasti selesai kalau Tuhan yang turun tangan. Tapi kalau kita mengandalkan diri kita dan kemampuan kita yang kita lebih banyak nggak taunya daripada taunya, nggak akan selesai, nggak akan selesai. Selesai pun itu berkat Tuhan sebenarnya. Jadi biar kita, video ini bertujuan biar kita semuanya lebih enteng, lebih santai, lebih tenang pada saat menghadapi masalah, seberat apapun itu. Meskipun mempraktekkan ini sulit, kita butuh rasa legowo, kita butuh rasa ikhlas, kita butuh rasa percaya kalau ini semua adalah ujian gitu ya. Ujian kalau kita sudah nggak bisa mengerjakan, ya sudah, yang memberi soal suruh mengerjakan gitu aja, karena kita sudah nggak mampu. Nanti di situ kita mendapatkan, bahasa umumnya kita mendapatkan hikmah, kita mendapatkan pelajaran, kita mendapatkan riwayat-riwayat atau memori di pikiran kita yang lebih baik. Oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini, dan kita lebih sadar diri bahwa saya kita ini sebenarnya nggak bisa apa-apa. Secara kalau kita bicara lebih dalam lagi ya, kita ini nggak bisa apa-apa. Apapun yang kita lakukan dan itu berhasil, itu juga atas bantuan Tuhan. Makanya harus balance antara usaha kita dan berdoanya, antara percaya diri kita dan tawakalnya, harus balance, harus seimbang. Karena kehidupan ini kalau nggak seimbang ya pasti akan jomplang. Jadi teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Kalau ada pertanyaan atau mungkin saran atau mungkin apa ya, masukan, silahkan komen di kolom komentar, dan selamat malam.